Karena berbagai manfaat dari sapi, ada berbagai macam kepercayaan tentang sapi dalam budaya dan agama. Di beberapa daerah, terutama sebagian besar negara India, penyembelihan sapi dilarang dan adalah tabu untuk memakan dagingnya. Sapi dianggap keramat dalam beberapa agama di dunia, seperti Hindu, Jainisme, Buddha, dan lain-lain. Sapi juga memainkan peran utama dalam banyak budaya peradaban, termasuk Mesir kuno, Yunani kuno, Israel kuno, dan Romawi kuno. Agama Hindu secara khusus menganggap zebu sebagai sesuatu yang suci. Menghormati kehidupan hewan ternak, termasuk sapi, adalah diet khusus dalam agama Hindu dan vegetarianisme di India, yang didasarkan pada etika Hindu. Etika yang terlahir dari konsep ahimsa, yaitu tanpa kekerasan terhadap semua makhluk hidup, seperti yang disebutkan dalam naskah Sanskerta Chandogya Upanishad, yang ditulis sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Pada pertengahan milenium pertama, 3 agama besar yaitu Buddha, Hindu, dan Jainisme memperjuangkan anti kekerasan sebagai nilai etis dan sesuatu yang mempengaruhi kelahiran kembali seseorang. Makanan dan pesta penyembelihan secara luas dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap bentuk kehidupan dan menjadi tabu di antara beberapa agama dan budaya. India, yang memiliki hampir 80% populasi masyarakat beragama Hindu pada sensus 2011, diketahui memiliki tingkat konsumsi daging terendah di dunia, menurut statistik FAO. Bahkan ada lebih banyak vegetarian di India daripada vegetarian di seluruh dunia. Rasa sayang dan hormat terhadap sapi dalam agama Hindu lebih dari sekedar komitmen terhadap vegetarianisme dan telah menjadi bagian integral dari teologinya. Saat ini, di negara-negara mayoritas Hindu seperti India dan Nepal, sapi sering dibiarkan berkeliaran bebas, bahkan di sepanjang jalan-jalan yang sibuk di kota-kota besar, untuk menghormati status agung mereka. Sementara dalam agama Buddha, menyelamatkan hewan dari pembantaian untuk daging diyakini sebagai cara untuk mendapatkan pahala, untuk reinkarnasi atau kelahiran kembali yang lebih baik. Namun, ada beberapa kesenjangan yang terjadi di antara ajaran dan praktik Buddhis. Vegetarianisme tetap dijunjung tinggi, tapi seringkali tidak dipraktekkan. Namun, meskipun demikian, tetap ada kepercayaan umum di antara umat Buddha Theravada bahwa makan daging sapi lebih buruk daripada daging lainnya. Memakan daging sapi tetap menjadi sesuatu yang kontroversial dalam agama Buddha. Sebagian besar sekte Theravada mengizinkannya, tapi sebagian besar sekte Mahayana melarangnya. Suta-suta awal menunjukkan bahwa Sang Buddha sendiri memakan daging. Jadi sepertinya tidak ada aturan yang secara tegas tentang larangan untuk makan daging kepada para biku. Yudaisme tradisional menganggap daging sapi adalah kosher, atau diperbolehkan untuk dikonsumsi, asalkan sapi disembelih dalam ritual keagamaan yang disebut sechita, dan dagingnya tidak disajikan bersamaan dengan makanan atau minuman yang mengandung produk susu apapun. Namun beberapa orang Yahudi yang menganut pesketarianisme atau vegetarian Yahudi percaya bahwa orang Yahudi harus bisa menahan diri dari menyembelih hewan dan mengutuk kekejaman yang meluas terhadap hewan ternak. Dalam himne Anuvaitigata, Zarathustra atau Zoroaster menuduh beberapa rekan seagamanya menyalahgunakan sapi. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat tabu. Ini karena Ahura Mazda atau dewa tertinggi dalam kepercayaan Iran kuno memberitahu Zarathustra untuk melindungi sapi. Setelah mengungsi ke India, banyak penganut Zoroastrianisme berhenti makan daging sapi untuk menghormati umat Hindu yang tinggal di sana. Penganut Zoroastrianisme lebih memilih memakan telur dan ikan daripada hewan ternak lain. Dalam agama Mesir kuno, sapi jantan melambangkan kekuatan dan seksualitas pria, dan seringkali dikaitkan dengan dewa-dewa bersifat agresif seperti Montu dan Min. Beberapa kota Mesir mendirikan patung-patung sapi suci yang dikatakan sebagai inkarnasi dari kekuatan dewa-dewa, termasuk Nephis, Buchis, dan Apis, yang dianggap sebagai manifestasi dewa Ptah dan merupakan hewan suci terpenting di Mesir. Sapi juga merupakan lambang kesuburan dan keibuan. Salah satu dari beberapa mitos penciptaan Mesir kuno
mengatakan bahwa Dewi Sapi, yaitu Mehet Weret, adalah dewi yang melahirkan Ra, atau Dewa Matahari, pada awal waktu. Mehet Weret sering dikaitkan dengan Hathor, Nut, dan Neit, yang juga melambangkan Dewi Sapi. Orang Mesir tidak menganggap memakan ternak sapi sebagai hal yang negatif. Sapi jantan liar juga dianggap sebagai simbol kekuatan dan kekacauan, dan dapat dikorbankan untuk prosesi ritual. Agama Islam membolehkan penyembelihan sapi dan konsumsi dagingnya, selama sapi disembelih dalam ritual keagamaan yang disebut dabihah atau zabihah, yang metodenya mirip dengan secita dalam agama Yahudi. Meskipun penyembelihan sapi memainkan peran dalam hari raya besar Muslim seperti Idul Adha, penguasa Asia Selatan pada saat itu, yakni Kekaisaran Mughal atau Mogul, pernah memberlakukan larangan penyembelihan sapi sebagai bentuk toleransi terhadap populasi besar penganut agama Hindu dan Jainisme yang juga hidup di bawah kekuasaan mereka. Surah kedua yang juga merupakan surah dengan ayat terbanyak dalam Al-Quran bernama Al-Baqarah atau sapi betina. Dari 286 ayat, 7 diantaranya menyebutkan sapi. Surah ini dinamai Al-Baqarah sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Surah ini juga dinamai Fustatul Quran, yaitu puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Di Kudus, ada larangan untuk menjadikan sapi sebagai hewan yang dikurbankan. Hal ini merujuk pada abad ke-16, ketika Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Shadiq menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Tradisi penyembelihan ini dilarang secara bertahap untuk menghormati penduduk setempat yang banyak beragama Hindu pada saat itu. Alhasil, saat Idul Adha, masyarakat Kudus yang beragama Islam memilih menyembelih kerbau untuk menghormati perintah Sunan Kudus. Namun belakangan ini, tradisi tersebut perlahan ditinggalkan. Bicara tentang kerbau, meskipun mirip, kerbau tidak sama dengan sapi. Kerbau memiliki tanduk berbentuk bulan sabit. Kepala kerbau terkadang digunakan dalam upacara ritual pada awal pembangunan gedung baru di Indonesia. Tanduk mereka juga digunakan oleh pengrajin Jawa dalam pembuatan kerajinan tangan. Namun kerbau tidak berkembang dengan seleksi atau domestikasi yang disengaja seperti sapi. Meskipun demikian, kerbau juga dinilai sangat penting di dunia, karena kontribusinya sebagai hewan domestik, baik untuk pekerjaan, produksi daging, atau susu mereka. Dalam klasifikasi zoologi, kerbau merupakan spesies yang terpisah dari sapi, dan mereka tidak bisa dikawin silangkan. Dalam percobaan laboratorium, embrio hasil kawin silang ini selalu gagal di sekitar tahap 8 sel, atau dalam proses pemadatan. Sapi mendapat tempat khusus di budaya dan agama. Sapi menghidupi banyak umat manusia, baik dari filosofi maupun nutrisi. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan dan sejarah hidup sapi telah membentuk manusia dalam kehidupannya hingga saat ini. Meskipun sapi tidak bisa lepas dari sejarah kehidupan manusia dan memiliki jasa besar dalam menopang budaya, bukan berarti kita harus hidup seperti sapi. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, yang berarti orang yang mau disuruh-suruh tanpa membantah atau melawan. Dengan kata lain, orang bodoh yang selalu menurut apa yang dikatakan orang lain. Jika kamu bukan kerbau, jangan menjadi seperti kerbau. Kamu harus berpikir kritis, rasional, skeptis, dan tanpa bias. Jadi, jangan seperti kerbau. Jadilah seperti sapi, yang dipelihara, dibanggakan, dikasih makan hingga gemuk, diperas-peras susunya, lalu dijual untuk disembelih. Loh, kok gini? Intinya, jadilah dirimu sendiri. Jalani hidup sesuai standar sendiri. Punya sosok idola yang menginspirasi, boleh saja. Asal sewajarnya dan tidak fanatik, sehingga gampang dipengaruhi. Karena fanatisme adalah ciri kebodohan, dan kebodohan adalah sumber malapetaka.